Menurut perhitungan tahun Yahudi itu adalah tahun di mana simbolnya atau gambarnya adalah mulut, yang menyatakan bahwa dari mulut kita keluar perkataan yang harus memberkati banyak orang, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, supaya orang yang mendengar diberkati Tuhan. Haleluya. Itu sekilas apa yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan perhitungan tahun Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini kita harus berusaha untuk tetap setia beribadah, walaupun itu kita laksanakan di rumah kita masing-masing atau di dalam keluarga. Saya merenungkan hal ini, dan biarlah di dalam persekutuan ibadah di tiap-tiap keluarga, di situ kita bisa membangun kekuatan rohani di dalam keluarga, supaya semua menjadi kuat di dalam Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang gugur imannya di dalam menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit ini, tetapi menjadi harapan kita semua, tiap-tiap keluarga semua setia kepada Tuhan sampai Dia datang kembali. Dan di dalam persekutuan keluarga, di dalam ibadah keluarga ini, di situ kita bisa membangun kebersamaan di dalam doa yang lebih erat lagi. Kita bisa meningkatkan pujian penyembahan kita bersama-sama dengan keluarga, dan juga bersekutu dengan firman Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab sebagai ayat pendahuluan atau perenungan kita, sekaligus menjadi temanya di pagi hari ini, yang saya ambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Matius pasal 24 ayat 35. Sama-sama kita membacanya, baik yang di rumah maupun yang di tempat ibadah ini. Matius 24 ayat 35. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Haleluya. Ayat-ayat ini juga ditulis dalam Injil Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Bunyinya sama. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi garis bawahi, perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat apa yang sedang terjadi di atas muka bumi hari-hari ini. Bencana demi bencana bergantian. Yang satu belum selesai, datang lagi yang satu. Persoalan sakit penyakit terus masih memenuhi pendengaran kita, telinga kita. Kita masih mendengar kabar-kabar
di sana sini yang menggemparkan. Tetapi apapun itu yang sedang terjadi, perkataanku tidak akan berlalu. Jadi benar-benar hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan melalui sebuah pujian, ya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ya, jadi benar-benar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus membawa hidup kita hari-hari ini terus bersekutu dengan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saya akan membawa kita untuk melihat selanjutnya dari firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga, ya. Jadi kalau sampai dengan hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing dalam satu kumpulan keluarga, saya ingin membawa kita melihat satu ayat dari seorang pemimpin umat Israel, yaitu Yosua. Ada satu ayat yang menjadi komitmen dia dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka yang perlu kita tiru, ya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, di ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-15, saya bacakan demikian bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Bagian terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini perkataan Yosua sebagai pemimpin umat Israel. Perkataan Yosua sebagai kepala rumah tangga yang perlu kita perhatikan dan kita contohi dalam hidup kita. Tetapi aku dan seisi rumahku di dalam satu keluarga di rumah tangga kita. Mungkin ada orang tua kita, opa dan oma kita, ya. Ada ayah dan ibu, ada anak-anak, ada menantu, ada cucu, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berusaha benar-benar di hari-hari ini mengumpulkan keluarga rumah tangga kita. Setiap anggota keluarga harus duduk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ya. Ini kita tidak boleh abaikan. Jangan kita anggap remeh, di rumah aja, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengingat kenapa Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam beribadah itu ada perjanjian berkat.
seperti yang sudah saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Perjanjian untuk hidup sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Ini yang harus kita benar-benar menjadikan sebagai dasar untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keluarga, dalam perhimpunan di tengah keluarga itu, apa yang kita lakukan? Kita berdoa bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, apa yang harus kita renungkan di dalam bagian ini? Kalau Yosua bilang, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam Injil Matius 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Matius 18, 19 sampai 20, ayat yang sudah tidak asing buat kita. Yesus berkata begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi yakini betul-betul bahwa dalam persekutuan ibadah kita yang kita laksanakan di rumah tangga kita masing-masing, Tuhan itu hadir di tengah-tengahnya. Dan kalau kita berdoa bersama-sama di dalam keluarga, berdoa dengan sehati, berdoa dengan sepakat, Alkitab bilang Tuhan mengabulkan permintaan doa kita. Haleluya. Mari melalui ayat ini kita terus berusaha membangun kesatuan di dalam tiap keluarga rumah tangga kita. Jangan sampai ada yang terpisah, tetapi harus kita menjadi keluarga yang utuh di hadapan Allah. Tidak ada satu orang pun yang binasa. Maka dari itu, dalam persekutuan ibadah di tiap-tiap keluarga, inilah kesempatan di mana kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menasihati, orang tua menasihati anak-anak kalau mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pelihara kesatuan di dalam keluarga, karena di mana ada kesatuan, di situ Tuhan hadir. Kata Yesus, aku ada di tengah-tengahnya dan mendengar apa yang menjadi permintaan, menjadi doa, Tuhan kabulkan. Haleluya. Kita maju pada bagian berikut. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita akan baca selanjutnya ini, kita mau melihat bagaimana kuasa perkataan Yesus membalikkan keadaan. Haleluya. Itu yang kita perlukan di hari-hari ini, yaitu kuasa perkataan Yesus untuk kehidupan kita semua. Kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat Yohanes 4
pada ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Yohanes 4, 50 sampai 53. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 dengannya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seisi dan seluruh keluarganya. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat ini di Injil Matius, di Injil Lukas, ini bicara tentang seorang kepala rumah ibadah. Tetapi di sini di Injil Matius, Injil Yohanes ini dicatat sebagai kepala rumah tangga, ya. Saya senang melihat dan merenungkan ayat ini. Nah, di dalam pembacaan ini Alkitab menulis bahwa di dalam keluarga ini mengalami suatu pergumulan, keadaan anaknya sedang sakit, ya. Dan di ayat 47 bilang, "Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang untuk dan menyembuhkan anaknya, sebab anak itu hampir mati." Kita garis bawahi kata hampir mati. Kemudian kita boleh melihat situasi kondisi di dalam kehidupan kita hari-hari ini dalam tiap-tiap keluarga. Kita dilanda dengan banyak masalah yang boleh kita katakan kondisi itu bisa menyebabkan hampir sudah akan berakhir seperti itu, ya. Hampir tidak ada lagi harapan, ya. Itulah kondisi yang dihadapi oleh banyak orang hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa yang perlu kita renungkan di dalam bacaan ini tadi. 50 kata perkataan firman Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, karena itu akan memberi jawaban yang tepat. Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengandung harapan yang pasti, kata yang positif, kata yang melenyapkan kekhawatiran di dalam hati. Perkataan Yesus yang memberi kekuatan di dalam hati untuk menghadapi masa depan. Kemudian dikatakan orang itu percaya akan perkataan. Orang itu percaya yang dikatakan Yesus. Ini contoh buat kita. Setiap kali kita menikmati firman Tuhan, biarlah kita tergolong di dalamnya adalah orang yang percaya apa yang dikatakan
lalu pergi. Terus maju apapun yang dihadapi. 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Luar biasa. Di tengah perjalanan dia pulang. Dia sudah dapatkan rema dari firman Tuhan tadi, anakmu hidup. Dengan berpegang dari perkataan Yesus itu dia pulang dengan sukacita. Lalu yang menarik lagi kita renungkan di ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu? Jawab mereka kemarin pukul 1 demamnya hilang. Nah, detail di sini dibilang pukul berapa anak itu mulai sembuh, dikatakan pukul 1. Jawaban selanjutnya 35, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata. Jadi pada saat Yesus berkata pada jam 1 siang dalam perjumpaan dengan Yesus itu, ya, Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Haleluya. Dari sini kita lihat satu contoh, ya, bahwa kuasa dari perkataan Yesus, kuasa dari perkataan firman Allah yang kita terima hari-hari ini, saudaraku, akan membalikkan keadaan yang berkaitan dengan apa di sini? Kesehatan kita. Nah, hari-hari ini kita mendengar begitu banyak orang-orang yang sakit. Tidak hanya sakit corona, tetapi ada penyakit-penyakit yang lain yang dialami oleh banyak orang hari-hari. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kuasa perkataan Yesus membalikkan keadaan anak yang hampir mati itu karena perkataan Yesus yang diterima oleh ayahnya, dan dia percaya anakku hidup. Dengan iman dia yakin betul bahwa apa yang Yesus sudah ucapkan itu benar-benar terjadi. Haleluya. Nah, saya ulangi lagi membaca ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Kalimat terakhir. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Haleluya. Ini yang harus benar-benar terjadi dalam tiap keluarga kita. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi, yang kita bawa itu kepada Yesus melalui doa, dan kita terima jawaban-jawaban dari Tuhan yang menguatkan kita, yang mengubah segalanya, seperti yang kita baca di dalam pembacaan ini, menyebabkan kepala rumah tangga ini percaya, ia dan seisi keluarganya. Nah, ini harus terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kepala rumah tangga dan seisi rumahnya harus percaya kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.
kepala keluarga di sini kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga yang berjuang untuk persoalan-persoalan dalam keluarga. Kepala keluarga yang selalu berusaha terhubung dengan Yesus, dan dia menjadi kepala rumah tangga yang benar-benar berhasil, sehingga seluruh isi rumahnya, seisi rumah tangganya menjadi percaya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Haleluya. Kita maju. Itu yang berkaitan dengan kesehatan yang sekarang kita maju pada bagian yang berikutnya. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal 17 di ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13 sampai 16. Saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Haleluya. Di pembacaan ini kita akan melihat kuasa perkataan firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang, ya, supaya dia bisa hidup, melanjutkan kehidupan kisahnya, ya. Dan yang kita lihat waktu Elia datang sampai di sana, di ayat yang ke-12 berkata, perempuan itu menjawab, karena si Elia minta air, minta roti. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Hanya itu yang dia punya, ya. Dan dia bilang juga sama Nabi Elia bahwa aku sedang kumpul kayu api, aku akan pulang nanti, saya mengolahnya untuk saya dan anakku, kata perempuan itu. Setelah itu kami akan mati, tak ada harapan untuk kelanjutan hidup. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kita akan melihat di sini kuasa perkataan firman Tuhan yang disampaikan, dan kita harus tangkap
menghadapi masa-masa kesulitan ekonomi sekarang ini. Yesus pernah berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiap kali kita dengar firman Tuhan, perhatikan baik-baik, karena firman Tuhan itu akan selalu datang tepat pada waktu yang kita perlukan. Firman Tuhan itu akan selalu menjadi jawaban yang pasti buat kita. Firman Tuhan itu akan membalikkan keadaan, ya, dari hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari hal yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan melihat di sini dalam masa-masa sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berusaha berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita melihat keadaan ekonomi di dalam tiap-tiap keluarga kita, penghasilan yang dicapai oleh anak-anak Tuhan dalam pekerjaan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu banyak mengalami penurunan, ya, kemerosotan. Tetapi saya sungguh diberkati dengan apa yang saya baca di pagi hari ini. Minjak sedikit, tepung segenggam, apa yang bisa diandalkan di dalam hal itu. Dan di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, saya sungguh mengalami apa yang namanya kita hidup, manusia masih butuh, ya, makan minum. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, mau harap sama siapa? Harap Tuhan saja satu-satunya. Kadang-kadang memang kalau saya lagi tidak punya uang, nggak bilang-bilang begitu, tapi dalam hati aku bilang begini, anakku kok lama nggak, saya bilang Eben itu sekarang anak yang sulung, yang memang dia memperhatikan keadaan kami. Nah, kadang-kadang saya lihat juga dia kerja, aduh, kalau tidak ada hasilnya apa begitu, ya saya menunggu-nunggu. Oh, hendaknya di dalam hati kecil kita kadang-kadang memang mengharapkan pertolongan orang lain, tetapi saya tidak pernah bilang, ya. Dan sungguh-sungguh saya bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Kalau kami bisa makan, minum, pakai, itu benar-benar Tuhan membuktikan apa yang pernah saya imani bertahun-tahun yang lalu, di mana firman Tuhan datang pada saat itu justru di tengah-tengah masa kesulitan ekonomi, ya. Ayat itu bilang bahwa Bapa di surga tahu kamu perlu makan, kamu perlu minum, kamu perlu pakai. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, yang perlu kita ulangi. Saya baca ulang di dalam pembacaan ini tadi, di ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya, puji Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang engkau hadapi hari ini, percayalah penuh kepada perkataan firman Tuhan.
burung di udara yang tidak pernah menabur Tuhan pelihara. Ya, apalagi kita. Yang penting hari-hari ini kita mau pegang teguh firman Tuhan, memperkatakan firman itu setiap saat, memperkatakan firman di tengah-tengah kesulitan, memperkatakan firman pada saat kita sakit, Allah penyembuh kita, memperkatakan firman pada saat kita kekurangan bahwa Dia adalah Allah yang mencukupi, dan sebagainya dan sebagainya. Kesulitan apapun yang kau alami, jawabannya ada dalam perkataan firman Tuhan. Satu ayat lagi yang saya ingin kita membaca bersama dari Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman perkataan yang mengingatkan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Jadi jangan kita beri kesempatan di dalam situasi apapun yang mendekati hidup kita. Jangan sampai kita menjadi tawar hati. Karena pada waktu kita tawar hati, Bapak Ibu, kecil kekuatan kita. Ya. Sedangkan kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan di hari-hari ini. Maka dari itu jaga hati kita, ya, dengan segala kewaspadaan seperti Amsal katakan, karena di situ terpancar kehidupan. Jadi hati kita untuk tidak menjadi tawar, kita harus selalu isi dengan firman Tuhan. Baca Alkitab supaya iman kita bertumbuh dan kita hidup di dalam sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita akan yang kuat di dalam Tuhan, tidak akan tawar hati menghadapi kondisi apapun, seperti contoh yang sudah kita baca tadi, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan kesulitan. Sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Saya baca buat kita lagi dari kitab ILT, ya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang berdiam di baitmu, yang tinggal di dalam rumah Tuhan, ya. Diam di dalam rumah Tuhan. Artinya kita akan berbahagia kalau kita selalu menjaga atau berusaha membangun kehidupan ibadah kita di dalam rumah Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Lalu ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya
ada di dalam engkau. Benar-benar kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Artinya andalkan Tuhan di hari-hari ini dalam kondisi apapun. Karena dikatakan mereka akan senantiasa memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam engkau. Jalan-jalan raya ada artinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku harus andalkan Tuhan hari-hari ini. Kita hanya perlu kekuatan dari Tuhan. Sehingga ayat yang ketujuh berkata, meskipun melemah bukan berkat. Jadi dalam perjalanan hidup orang percaya, sekalipun Tuhan izinkan kita berada melintasi lembah-lembah kekelaman, tetapi di sana akan ada mujizat Tuhan. Kita lihat perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, satu ketika mereka tidak punya air, tapi Tuhan kuasa dari batu karang bisa keluar air dan mereka minum. Nah, yang harus kita perhatikan dari pembacaan Mazmur ini, ayat 8, mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, kata terjemahan IRT. Mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Jadi tiap-tiap hari Tuhan tambah kekuatan kita. Menghadapi pergumulan apapun, Tuhan kasih kekuatan untuk bisa melewati semuanya itu. Mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dia akan terlihat kepada Elohim di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjalan mengiring Tuhan, makin lama makin kuat, dari kekuatan kepada kekuatan, sampai kita mencapai tujuan Tuhan, mencapai hidup yang kekal. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang sudah lama kita nyanyikan, yaitu nyanyian yang berkata, dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Saya kira lagu ini tidak asing buat kita semua. Iman
juga dengan kita hari-hari ini. Nyanyi lagi, dengan imanku ku hadapi semua. Haleluya. Hallelujah.
untuk kami percaya kepadamu sepenuhnya. Iman percaya kami bisa ungkapkan ketika kami datang berdoa dan menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang kembali mengajarkan kami, untuk kami terus bertekun dan berdiam diri di hadirat-Mu, karena iman percaya kami yang akan membuat tangan-Mu bekerja melawat setiap kehidupan kami. Doa kami, iman kami akan menggerakkan Engkau bertindak dan turun tangan atas setiap kehidupan kami. Kami tidak memiliki kekuatan, tetapi ketika Roh-Mu bekerja dan mengambil alih seluruh kehidupan kami, Roh Kuduslah yang akan menolong kami berdoa yang tidak henti-henti. Apa yang kami tidak bisa, Roh Kudus akan membantu kami melakukannya dan memperlihatkannya bahwa Allah kami sungguh dahsyat, Allah kami sungguh besar, Allah kami satu-satunya penguasa langit bumi dan satu-satunya yang berdaulat dalam kehidupan kami. Bumi ini bisa lenyap dan berada dalam kegelapan, tapi kami dengan iman, biarpun kami berada dalam kegelapan atau dalam goncangan dunia ini, iman kami kepada Tuhan akan membawa kami semakin kuat. Hari demi hari kekuatan Roh Kudus akan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarkan firman-Mu terus mendarah daging, menyatu dalam hidup kami, sehingga terbukti dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Daging kami seringkali gagal untuk mengerjakan, tapi saat pagi hari ini kami minta supaya Roh Kudus-Mu saja yang mengambil kehidupan kami, mengambil alih seluruh kehidupan kami, sehingga Roh-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau berjanji bahwa janji-Mu dan perkataan-Mu tidak akan pernah berlalu, dan kuasa nama-Mu tidak akan pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jika ketika Engkau berfirman dulu jadilah bumi, maka bumi jadi. Dan saat ini juga ketika Engkau berfirman pemulihan akan terjadi, itu pasti terjadi. Kami percaya Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Karena itu Bapak, satukan kami seluruh umat-Mu untuk datang kepadamu, berseru kepadamu, untuk dapat menggerakkan hati-Mu, membuat firman-Mu nyata atas muka bumi ini, membuat firman-Mu nyata atas kehidupan kami, membuat firman-Mu nyata dalam setiap apa yang kami lakukan. Karena Engkau menginginkan hidup kami adalah bukti kebesaran firman-Mu, hidup kami adalah bukti kekuasaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami sungguh percaya sepenuhnya kepadamu. Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau tahu segalanya, dan Engkau punya rancangan di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan kami percaya ketika bumi ini sedang dalam kegelapan, Engkau akan datang menjadi terang meneranginya, supaya mereka bisa melihat bahwa terang itu hanya ada di dalam Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan, pemulihan itu ada dalam Tuhan. Ada banyak kesaksian dan orang-orang kami lihat, mereka berkata, saya sudah menjaga segala sesuatunya, saya sudah melakukan segala sesuatunya, harusnya tidak menghadapi sesuatu, tetapi Engkau mengizinkan segala sesuatunya, supaya setiap orang tahu bahwa tanpa Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami, atas bumi dan atas alam ciptaan. Karena itu ya Bapak, kerjakan apa yang Kau mau, karena kami tahu Roh-Mu akan terus memberikan kami kekuatan. Lakukan apa yang Kau pandang baik, karena kami tahu Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi umat-Mu, tetapi Engkau sanggup mengubah sesuatu yang buruk di mata dunia ini menjadi satu kebaikan atas umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami percaya sepenuhnya firman-Mu, karena firman-Mu iya dan amin. Berkatilah terus hamba-Mu, urapi terus hamba-Mu yang Kau pakai saat pagi hari ini untuk terus menyatakan dan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu yang tersembunyi. Karena Kau berjanji bahwa semakin hari semakin dekat kedatangan-Mu, semuanya akan tersingkap. Itu sebabnya Tuhan, biarlah hikmat kuasa pengurapan-Mu terus mengalir atas hamba-Mu dan atas seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman-Mu. Hikmat membuka rahasia firman Tuhan, urapan kuasa bahwa ilahi turun atas seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga tidak ada satupun rahasia firman yang tersembunyi, tapi akan terbuka semuanya, supaya nama-Mu dimuliakan dan setiap lutut bertelut dan
memuliakan Engkau, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Dan kami semua yang mendengar, baik yang di rumah dan juga yang di ruangan ini, Roh-Mu telah memberikan kami telinga yang tajam dan hikmat untuk mengerti dan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Pulihkan dan rawat, lakukan, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau pedulikan hati-Mu ada di bangsa ini. Karena ada banyak umat-Mu yang berseru dan datang kepadamu. Mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan-Mu, mohon pemulihan-Mu terjadi atas bangsa kami, terjadi atas presiden, wakil presiden, dan semua jajaran pemerintah mulai dari RT RW sampai ke tingkat pusat Tuhan. Pengurapan-Mu, roh takut akan Tuhan penuhi hati mereka semua, sehingga tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka lakukan dengan keadilan, dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah kepercayaan dalam hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Bapak Ibu serta saudara semua. Untuk warta Peniel sepekan yang akan datang yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk kegiatan ibadah baik untuk hari Kamis ibadah kaum wanita, baik hari Jumat untuk ibadah Jumat pemuda dan remaja, baik doa malam di hari Sabtu tetap berlangsung secara online. Demikian juga baik ibadah anak-anak yang ada, kecuali ibadah raya atau ibadah umum hari Minggu jam 7.45 dilaksanakan secara live streaming dengan Facebook yang ada. Jadi Bapak Ibu serta saudara bisa mengikutinya, dan atas nama Gembala dan atas nama tim pelayan Tuhan, saya mewakili meminta maaf mungkin saat hari ini ya kondisi live streaming ada terputus tadi ya, karena ada gangguan di jaringan atau di sinyalnya. Jadi mohon maaf karena tadi ada terpotong di bagian pujian. Dan Bapak Ibu serta saudara, biarlah kita bangun kita bersama di dalam keluarga rumah tangga kita untuk kita tetap bisa mengikuti jam-jam ibadah, jam-jam bersekutu di dalam Tuhan, baik secara bersama maupun secara pribadi dalam situasi kondisi saat ini. Karena kita sudah diingatkan di dalam ibadah ada mengandung janji yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Dan juga oleh firman Tuhan yang menunjukkan kita pagi hari ini, biarlah setiap perkataan kita perkataan yang membangun, perkataan yang menjadi berkat, dan juga perkataan yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan juga perkataan firman Tuhan yang selalu. Terima kasih, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada penguji. Firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kau sungguh indah tiada kaya, sungguh menakjubkan, sungguh ada diri
dahsyat bagi kami. Kami kagum karena Engkau punya kuasa yang besar bagi kami sekalian. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami semua yang berdiri di depan Engkau Tuhan, baik kami di tempat ini, baik di rumah masing-masing, kami percaya bahwa berkat Allah itu tetap melimpah dalam hidup kami sekalian. Kami sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan syukur bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan tolong semua, Tuhan memberkati, supaya benar-benar kami bisa merasakan mujizat kuasa pertolongan Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, siapapun yang sakit, baik di tempat-tempat pengasingan mereka, baik di rumah-rumah mereka, kami minta jemaat Tuhan dan bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan mereka, menolong mereka, memulihkan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan berkarya, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami tetap minta belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bisa cepat terhindar daripada apa yang sedang melanda kehidupan kami sekalian. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya bahwa orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang diberkati senantiasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah dan rahmat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus adalah yang diberkati. Dengan yakin kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.